Guys, jadi aku mau spill nih undangan Batak, undangan Gokon Dohot Jojo. Nah, ini untuk undangan dari pihak Parboru. Parboru itu pengantin wanita. Nah, bedanya untuk laki-laki pengantin laki dan pengantin wanita, kalau untuk pengantin laki-laki itu seperti ini guys, dia pakai rumah gorga kayak gini. Terus ini kemudian setelah itu opungnya dijelaskan siapanya ini gitu. Ini opungnya di mana dia, di Medan gitu, dan seterusnya sampai ke bawah. Itu turut mengundang, panjang banget. Kalau kalian pesan di sini, kalian tidak perlu khawatir karena kalian akan dapat bonus TNG. Itu adalah Tom and Jerry untuk ditempel di sini untuk nanti nama yang mau diundang. Kemudian nanti juga mendapatkan plastiknya. Nih ukuran plastiknya nih. Nanti plastiknya juga dapat guys. Plastik TNG sama buku undangan. Bukan, buku tamu undangan. Jadi nanti dapat buku tamu undangannya di sisi kanan untuk pengantin wanita, sisi kirinya untuk pengantin laki-laki. Gitu, ya. Spill nih undangan Batak, undangan Gokon Dohot Jojo. Nah, ini untuk undangan dari pihak Parboru. Parboru itu pengantin wanita. Nah, bedanya untuk laki-laki pengantin laki dan pengantin wanita, kalau untuk pengantin laki-laki itu seperti ini guys, dia pakai rumah gorga kayak gini. Nah, tapi kalau untuk lambang undangan pengantin wanita itu harus ulos, tapi kalau laki-laki lambangnya rumah gorga seperti itu ya. Nah, untuk biasanya di depan itu sebelah kanan biasanya nama, untuk di sebelah kiri di sudut atas tulisan undangan bahasa Indonesianya, dan di bawahnya adalah Gokon Dohot Jojo. Nah, ini adalah tanggal, hari, tanggal, bulan dan tahun, kemudian gedung pertemuannya, dan di bawahnya ada alamatnya. Nah, kemudian di sini di bawahnya itu ujung kiri itu ada untuk bikin tempelan TNG, Tom and Jerry. Nah, di bawah atasnya itu ada tulisan kepada yang terhormat Bapak Ibu Saudara sekalian mendapatkan napi narsangapan, kayak gitu artinya. Nah, ini versi Indonesianya kepada yang terhormat Bapak Ibu Saudara. Nah, yang di bawah Bataknya mandapoton napi narsangapan. Nah, kemudian undangan itu udah pasti ada seperti ini ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan nama, gelar, dan marga. Nah, ini kita buka. Kalau kita buka akan seperti ini guys. Ini sisi sebelah kiri ada foto, dan sisi sebelah kanan juga ada foto seperti ini ya. Nah, untuk undangan seperti ini tuh bisa kena di harga 7.000 satunya ya. Nah, untuk di sebelah kiri disertai dengan foto, di sudut kanan, di sudut kiri atas itu terdapat ayat, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kolose 3 ayat 14 sampai 16 seperti ini guys. Terus yang di tengahnya itu ada tulisan undangan. Di atasnya itu ada kayak seperti variasi tradisi Batak ya gitu kayak. Nah, undangan ini tulisnya tetap undangan bahasa Indonesia, kemudian di sebelah kiri sudut dengan hormat, dengan rahmat dan anugerah versi Indonesia. Jadi ini versi Indonesianya guys. Tuh, dengan hormat dan meminta mohon restu, kemudian nama pengantin wanita dengan pengantin lelaki yang akan dilaksanakan, hari, tanggal, pukul, tempat, dan disertai alamat. Setelah selesai acara pemberkatan, mengharapkan kehadiran Bapak dan Ibu Saudara sekalian untuk berkenan hadir dalam jamuan makan bersama dan pelaksanaan acara adat yang akan diselenggarakan pada hari lagi, tanggal, pukul, dan tempat. Kemudian ini gedung pertemuannya. Nah, jadi ini yang di atas itu di gereja adalah pemberkatan. Setelah pemberkatan kira-kira selesai jam 11 kurang, jam 10-an, dan jam 11 kurang sudah harus tiba di gedung, karena si pengantin wanita harus di retouch lagi make upnya ya. Terus setelah itu merupakan suatu kehormatan kebahagiaan bagi kami apabila bla 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 bla, terus kami yang mengundang
Nah, di sini ini adalah nama dari orang tua gitu. Nah, ini nama yang kedua adalah abangnya, yang ketiga adalah namborunya. Ini ada penjelasannya, bibinya ya, ini bahasa Indonesianya. Terus ini pengantin tuh, Evi dan Kumar. Nah, terus kenapa itu ada yang di nomor 1 garing BR Silalahi dalam buka kurung salib tutup kurung, itu artinya sudah almarhum ya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita lanjut ke halaman berikutnya ya guys. Ini dia gokon.jojo. Nah, untuk yang berikutnya itu adalah dengan bahasa Batak, gokon.jojo. Terus ada juga motif-motifnya seperti ini. Kemudian di bagasan siap nama mengalasana. Nah, yang kalau nggak ngerti nih baca bahasa Bataknya ini, yang versi Batak ini, kalian baca lagi Indonesianya di sini. Jadi kalau kalian nggak paham maksudnya apa sih tuh bahasanya, ya ini bahasanya itu Indonesianya seperti ini guys. Gitu. Jadi sama aja sebenarnya yang diucapkan bahasa Bataknya dan juga bahasa Indonesianya artinya di depan ya guys ya. Terus kemudian pengantin dohotoronnya itu maksudnya adalah dengan gitu ya, seperti di depan tuh dengan gitu. Terus anak nami sama persis ya, tapi ini versi Bataknya. Nah, kemudian sama nih natorasna itu tadi orang tuanya, ibotonya abangnya, namborunya itu bibinya, boru muli itu pengantinnya gitu ya. Terus ini turut mengundang guys nih, turut mengundang ya. Kalau turut mengundangnya orang Batak itu banyak banget ya. Jadi dia harus disertai ada nomor si suami dan juga istri. Kemudian nanti harus ada penjelasan dia almarhum atau bukan, itu sudah pasti ada salibnya. Dan nanti buka kurung tutup kurung itu maksudnya jika dia sudah punya cucu maka disebutlah cucu pertamanya dari anak pertamanya cowok ya. Nah, ditulislah di sini siapa anak pertama dari anaknya, yaitu cucunya gitu ya. Tapi harus yang diambil adalah nama cucu cowok biasanya. Tapi kalau yang pertamanya adalah cewek berarti anak buru panggoaran gitu, cucu cewek gitu ya. Pokoknya yang pertama, anaknya yang pertama. Terus ini kemudian setelah itu opungnya dijelaskan siapanya ini gitu. Ini opungnya di mana dia, di Medan gitu, dan seterusnya sampai ke bawah. Itu turut mengundang, panjang banget. Ini adalah yang ditulis ini adalah yang nanti akan terlibat di acara adatnya kayak mengulos gitu, pasti terlibat untuk memberikan mengulosi. Jadi nanti pengantinnya diuloskan oleh mereka semua nih. Nah, itu lanjut sampai di 43, turun lagi ke bawah sampai di 84. Itu bisa kadang sampai 100 lebih ya guys ya. Nah, kalau yang di bawah kenapa dia tidak ada penjelasan untuk siapanya, tinggal di mananya. Nah, kenapa nih? Karena ini adalah punguan. Punguan itu maksudnya kumpulan gitu. Jadi ini adalah kumpulan. Jadi biasanya orang Batak itu ada kumpulan-kumpulannya gitu guys. Kumpulan dari sejabodetabek, dari marga mamanya, dari marga bapaknya gitu ya. Nah, terus jadi dia banyak nih ikut-ikut perkumpulan selama mereka tinggal di daerah tempat tinggalnya gitu ya. Terus kita lanjut lagi dohot mangalason. Nah, kalau ini adalah turut berbahagia. Jadi itu keluarga dari istri, yaitu adalah paman-pamannya gitu. Tulang itu adalah pamannya gitu ya. Nah, jadi ini yang mangalason ini adalah orang-orang yang yang terlibat di dalam kekeluargaan intinya juga gitu ya. Nah, NB Mawadong Nasalan Manuraton Goar, ini maksudnya kalau ada yang salah dalam menuliskan nama atau gelar atau urutan susunan pengundang tarombo kayak, jadi tuh ini nggak sembarangan guys. Jadi urutannya ini ada, nggak sembarangan dibikin nomor, semuanya itu diurut sesuai gitu ya. Jadi kita tuh bener-bener detail banget orang Batak ini ya. Jadi semuanya dipikirkan gitu ya, tidak asal-asalan narok-narok gitu, enggak. Nah, perjololah kami mengido maaf, meminta maaf. Kemudian di sini ada foto lagi pengantin. Nih pengantinnya outdoor ya. Tuh. Ini juga tadi yang pertama fotonya juga outdoor seperti ini ya. Kalau untuk foto itu bebas ya, bisa formal, bisa juga versi outdoor atau indoor yang santai juga bebas ya. Tidak ada ketentuan untuk itu. Nah, ini dia guys, undangan Batak. Nah, ini kalau kalian mau pesen undangan ini
Oh ya, di belakang ada lagi, sorry guys, ini ada denah lokasinya, nama gedungnya, kemudian alamatnya, kemudian ada denahnya, dan di sebelah kiri ada barcode-nya. Karena kan zaman sekarang sudah canggih ya, pakai map aja, tinggal di scan barcode aja. Jadi pakai kamera kalian, nanti diemin aja, nanti langsung timbul linknya gitu ya. Gunakan QR barcode di ponsel Anda untuk menemukan lokasi pada Google Map. Nah, jadi kalau kalian mau pesan undangan ini harganya 7.000 satunya ya. Di sini guys. Undangan adat. Nomornya, nomor kontaknya kalian boleh hubungin kalau mau pesan. Ini bacanya apa nih? Ini yang kecil-kecil nih gue nggak ngerti ya bacanya apa. Tapi yang pasti ini untuk alamat undangannya ya. Jadi untuk detail dari undangan ini adalah kaku ya. Untuk jenis undangannya kaku. Kemudian untuk tulisannya itu bling-bling gitu ya. Terus kertasnya juga bling-bling gitu. Kalau kita lihat detail tuh bling-bling gitu guys. Cuman kalau dari kamera nggak kelihatan ya. Pokoknya dia bling-bling. Kemudian ini yang merahnya juga menyala. Kilap-kilong gitu. Terus untuk kertas di dalamnya juga mengkilap juga ya guys ya, mengkilap juga kayak gitu. Dan di dalamnya juga tebal juga nih, ini kertas dalamnya juga tebal gitu. Dan ini harga 7.000. Jadi kayak gini tutupnya guys tuh. Ini yang kami mengundang ini yang ada 4 ini itu biasanya yang kami Namanggokon kami yang mengundang ini 4 maksudnya itu adalah orang-orang yang akan duduk di depan di pelaminan seperti itu guys ya. Jadi dia orang-orang yang akan duduk di pelaminan gitu. Terus kalau di Batak ini guys, nah uniknya orang Batak adalah tidak penting bagi mereka menuliskan nama lengkap. Jadi yang terpenting adalah marganya guys. Jadi hanya di depan dari marga itu adalah inisialnya. Seperti NY. NY ini berarti jadi kalau NY ini berarti si suami sudah meninggal gitu. Jadi biasanya kalau si suami meninggal berarti dibikinlah tinggal ada istrinya. Nah, pakai NY nyonya gitu. Terus nah, untuk kayak nomor 1 ini dan 2 ini NY. Nah, berarti si suaminya sudah tidak ada, sudah almarhum. Nah, untuk yang ketiga, jadi gimana kalau si suaminya masih hidup tapi si istrinya sudah tidak ada? Kalau istrinya sudah tidak ada berarti tinggal dibikin aja salib di belakangnya gitu ya. Nih kayak nomor 3 M Sidabutar Buru Manurung. Nah, tapi istrinya sudah meninggal, dibikin salib, tapi si suaminya masih ada, berarti tetap dibikin inisial nama dan juga marga. Nah, rata-rata nih semua dibikin sama seperti itu. Bagi yang suaminya sudah meninggal, di depannya dibikin NY, tapi inisial nama suami yang meninggal tetap ada ya guys, tetap diakui bahwa jangan sampai nih kayak misalnya nih Sidabutar kan banyak ya, nih Sidabutar yang mana nih suaminya yang waktu sudah meninggal itu ya, si yang ini inisial W gitu ya. Jadi dibikin seperti ini. Jadi di Batak itu tidak terlalu penting nama. Terus kan yang inisialnya sama banyak. Terus gimana nih? Oh, kalau misalnya ada yang Sidabutar dibikinlah jadi 2 inisial singkat seperti ini, nomor 28 E.M. Apabila nanti ada Sidabutar yang inisialnya E aja, jadi dibikinlah di inisial selanjutnya. Tapi tetap tidak akan keliru karena di ujungnya ada penjelasan dia siapa. Kalau OP berarti dia udah opung-opung, dimana dia sudah punya cucu. Nah, disebutlah opung ini siapa, dari cucu anak pertama, entah anak pertamanya Buru Penggoran cewek, nah ataupun dari anak pertamanya yang cowok. Pokoknya anaknya itulah, si cucunya itulah yang akan dibikin gitu ya. Seperti ini.
gitu ya guys ya. Jadi itulah indahnya adat orang Batak ini ya. Tuh, terus kalau untuk gelar seperti apa? Oh, untuk gelar itu sebenarnya penting juga di orang Batak, karena jangan sampai dia tersinggung, dia sudah kuliah capek-capek tapi tidak ada gelarnya dibikin. Nah, itu juga harus diperhatikan sebenarnya. Kalau dia ada gelarnya, kita harus bikin gitu. DRS Togar Sidabutar MSI. Nah, ini dia doktor terus magister juga. Nah, itu perlu dibuat guys ya. Makanya kalau ada kesalahan tuh penting banget dia minta maaf nih. Biasanya undangan akan selalu buat maaf ya untuk gelar, nama, dan juga urutan posisi nama dia di parhundulannya. Jadi ini parhundulannya ini maksudnya kedudukannya, dia duduk di mana dari turunan-keturunannya ini gitu ya. Oke, sekian. Oke, seperti ini spilan dari undangan Batak dari pengantin wanita. Kalau kalian pesan di sini, kalian tidak perlu khawatir karena kalian akan dapat bonus TNG. Itu adalah Tom and Jerry untuk ditempel di sini untuk nanti nama yang mau diundang. Kemudian nanti juga mendapatkan plastiknya. Ini bukan plastiknya nih. Nanti plastiknya juga dapat guys. Plastik TNG sama buku undangan. Buku tamu undangan. Jadi nanti dapat buku tamu undangannya di sisi kanan untuk pengantin wanita, sisi kirinya untuk pengantin laki-laki. Gitu ya. Oke. Sekian dulu untuk spill dari undangan Gokondot Jojo. Tradisi adat Batak. Terima kasih.